Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di renungan pagi hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 14 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, nasihat itu sangat diperlukan. Kata nasihat, Salomo ambil dengan kata Amsal. Karena itu, Amsal Salomo katakan bahwa jikalau tidak ada nasihat, liarlah rakyat. Karena apa? Karena nasihat itu ketika kita katakan dengan kasih, kita tegur dia supaya tujuan kita dia bisa berubah. Hal itulah yang terjadi kepada Yohanes. Ketika Yohanes Pembaptis menasehati Raja Herodes tentang pernikahannya dengan Herodias yang mengambil istri daripada saudara Herodes sendiri yang bernama Filipus. Dan ketika Yohanes menasihatinya bahwa pernikahan itu adalah salah, ada rasa tersinggung, amarah di hati Herodes, tapi perempuan itu ternyata lebih menyimpan amarah itu. Buat perempuan, hati-hati dengan amarah terlalu disimpannya dalam hati yang bernama Herodias. Pada saat itu ada pesta, perayaan, di mana anak perempuan Herodias menari. Herodes berkata, apa yang kau minta akan saya beri? Tentunya janji harus ditepati. Dengan bujukan, ya istilah zaman sekarang, kompor-kompor mamanya lah. Anak perempuan Herodias meminta kepala Yohanes. Kemudian Herodes menyuruh para pengawalnya untuk memenggal kepala daripada Yohanes Pembaptis sendiri. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hal yang saya soroti pada pagi hari ini adalah bagaimana menyimpan amarah itu sehingga amarah itu mengakibatkan nyawa orang hilang.
Mungkin sering kita nonton televisi berita orang yang sudah sakit hati, tersinggung karena dinasehati, akhirnya dia simpan amarahnya, akhirnya ya kehilangan nyawa daripada orang yang menasehatinya. Dan bagaimana firman Tuhan tentang nasihat? Amanginang saya hubungkan nasihat itu tentang mengampuni. Pertama sekali ketika orang menasehati kita, kita harus bersuka cita karena dia sayang sama kita. Yang kedua, kalau kita tidak menerima nasihat itu, jangan kita biarkan tersimpan di dalam hati kita, tapi kita mengampuni. Pernah suatu hari murid Tuhan Yesus bertanya, berapa kali kita harus mengampuni? Jawabannya 70 kali 7, 490 kali. 1 tahun 360 hari, ini Tuhan suruh 490 kali harus mengampuni. Berarti setiap saat kita harus mengampuni. Setiap saat ketika kita menerima nasihat atau ditegur, kalau kita tidak menerimanya, jangan pernah disimpan di dalam hati. Karena ketika kita menyimpan di dalam hati, kita ibarat menyimpan sampah yang tumbuh adalah ulatnya. Dan kalau kita ingat juga renungan-renungan atau khotbah satu hari ini, berkat Tuhan itu bisa terhalang ketika kita ada amarah, ada sakit hati di dalam diri kita, di dalam hati kita, sama seperti Herodias yang marah kepada Yohanes. Karena itu Amanginang, di pagi hari ini, mari kita mulai hati kita dengan sukacita. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita cahaya matahari yang begitu indah, pengharapan yang baru. Mulai lupakanlah semua sakit hatimu. Mulailah engkau diproses dan dipulihkan oleh Tuhan, supaya engkau bisa mengampuni dan engkau menjalani hari ini dalam keadaan sehat hati, sehat pikiran, sehingga kita menjadi pribadi sehat jiwanya, sehat rohaninya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajarkan kami Tuhan ketika kami menasehati orang lain di dalam roh-Mu. Tetapi ketika orang lain itu tidak menerima nasihat kami, jangan biarkan dia menyimpan sakit hatinya kepada kami. Tetapi biarlah firman-Mu, roh-Mu yang selalu berada di dalam dia, sehingga dia mau mengampuni. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan hari ini Engkau menyertai kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.